Perahu mengantar calon jemaah haji. Selain naik iring-iringan perahu hias, ratusan warga juga membawa bekal hingga mengenakan aneka perhiasan. Kebiasaan warga Pulau Gili Ketapang, Probolinggo untuk mengantar keberangkatan warganya yang melaksanakan ibadah haji. Uniknya, ratusan warga konvoi naik perahu hias diiringi musik religi dengan membawa bekal, mengenakan berbagai perhiasan di tubuhnya dan turun di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Setiap satu perahu berisi satu calon jamaah haji dan diiringi puluhan kerabat. Tradisi jamaah haji setiap tahunnya ada jamaah haji selalu berangkat. Pakai perahu Bu ya? Pakai perahu yang berangkat dari Pulau Gili Ketapang ke Probolinggo, terus naik bis ke Surabaya. Kok perahunya dihias kenapa Bu? Biar meriah, biar semangat, biar rame. Berapa jamaah yang berangkat tahun ini Bu? Dari Pulau Gili? 50-an, sekitaran 50-an. Sekitar 50-an. Bu, infonya itu terkenal pulau sebut begitu kenapa? Ya, setiap tahun itu banyak orang Gili. Banyak yang haji ya? Ya, kebiasaan aja. Kebiasaan. Biasanya, mereka yang memakai perhiasan emas dari kalangan mampu di Pulau Gili. Pulau Gili Ketapang dikenal dengan daerah haji karena mayoritas warganya sudah umroh maupun haji. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, Ainus melaporkan. Pemirsa, pemuda yatim piatu di Dharmasraya, Sumatera Barat berangkat haji tahun ini menggantikan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Baru berusia 19 tahun, ia menjadi jemaah calon haji termuda asal Dharmasraya. Inilah Naufal Mahdia, pemuda 19 tahun yang merupakan jemaah calon haji termuda asal Dharmasraya, Sumatera Barat. Tahun ini ia berangkat haji menggantikan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Ibunya telah mendaftar haji sejak tahun 2015. Namun takdir berkata lain, sang ibu dipanggil Sang Pencipta tahun 2019 lalu. Sejak dua orang tuanya tiada, Naufal tinggal seorang diri. Naufal tergabung dalam kloter 13 embarkasi Padang. Ia bersama 292 jemaah lainnya akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Minangkabau. Sebenarnya ibu saya sudah mendaftar dari 2011, tetapi Tuhan tidak lain, ibu saya meninggal dunia waktu itu. Dan sebulan setelahnya saya mengurus surat pelimpahan untuk berangkat haji menggantikan saya, menggantikan ibu saya. Jadi alhamdulillah tahun ini saya dipanggil untuk menggantikan ibu saya untuk berangkat haji. Tahun ini, embarkasi Haji Padang memberangkatkan 17 kloter dengan total jemaah calon haji 4.613 orang. Dari Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, guna memaksimalkan pelayanan jemaah calon haji, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kerja Mekah menyisir koper-koper milik jemaah yang tertukar. Penyisiran koper dilakukan setiap hari selama adanya kedatangan jemaah haji ke kota Mekah, Arab Saudi. Selama beribadah di Tanah Suci, tak hanya jemaah haji yang tersesat, tetapi koper-koper bawaan milik jemaah juga kerap tertukar. Guna mengantisipasi hal tersebut, para petugas dari layanan perlindungan jemaah menyisir seluruh koper dan barang bawaan jemaah. Rata-rata sekitar 50 hingga 100 koper milik jemaah yang tertukar, dan petugas dari Linjam Dakar Mekah bekerja setiap hari untuk memastikan barang sampai ke pemiliknya. Jemaah pun tak perlu khawatir karena petugas haji berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Kita ada program namanya Siperda, Sisir Koper dan Kursi Roda. Jadi setiap sektor kita datangi, jelas sampai sektor nanti kita lihat apakah ada di situ koper jamaah yang peruntukannya bukan di tempat sektor tersebut, kita ambil. Begitu juga dengan adanya kursi roda. Kalau ada kursi roda yang bukan milik dari jamaah yang ada di sektor itu, kita ambil dan kita berikan atau kita antarkan ke sektor yang pemiliknya.
Pelayanan maksimal terhadap jemaah terus dilakukan para petugas hingga musim haji 1444 Hijriah ini berakhir. Tahun ini, Indonesia mendapat jumlah kuota haji sebanyak 229.000 dengan jumlah total jemaah lansia sebanyak 70% atau sekitar 67.000 jemaah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ribu jemaah calon haji Indonesia pada puncak haji nanti akan diberangkatkan ke Arafah untuk melakukan wukuf secara bergelombang. Puncak wukuf sendiri berlangsung pada 9 Zulhijjah, di mana jutaan umat muslim seluruh penjuru dunia akan berkumpul di wilayah tersebut. Wilayah Arafah, Musdalifah, dan Mina akan menjadi tempat jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia, termasuk ratusan ribu jemaah calon haji Indonesia melakukan rangkaian puncak ibadah haji. Di tempat ini, para jemaah calon haji akan memulai wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya setelah sholat zuhur hingga tergelincirnya matahari. Ya, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan breaking news sidang isbat penentuan Idul Adha 2023 bersama rekan saya Anissa Dasuki. Saya Syafaati Suryo, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.